Siapa presidennya? Anies. Apa partainya? Nasdem. Hari ini cukup menarik dan bahkan menjadi trending topik hari ini bahwa Anies Baswedan disambut luar biasa dan teriakan Anies for President menggema. Inilah yang kemudian kenapa para cebong dan buzzer itu ketar-ketir dan ketakutan bahkan kepanasan melihat sosok Anies Baswedan yang begitu wow, disambut luar biasa dan bahkan teriakannya Anies Baswedan for President menggema begitu kan. Dan inilah yang kemudian menjadi satu catatan kepada bangsa kita begitu kan. Dan yang disambut dengan begitu meriah, tapi spontan, natural, bukan sebuah settingan yang seperti kita lihat di banyak-banyak adegan kenegaraan. Pak Anies juga tidak lempar-lempar kaos dan tidak membagikan apa-apa. Faktual bahwa sesuatu yang alamiah itu tentu jelas nampak lebih indah dilihat, dan barangkali itulah maknanya karena itu berkesesuaian dengan isi dan pikirannya rakyat gelap. Rakyat ingin diberikan karya, rakyat ingin difasilitasi secara setara, dan itu yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Dan berita itu menyebar ke seluruh Indonesia, maka di berbagai kota muncul para relawan-relawan Anies Baswedan, termasuk yang kami dirikan, Komandan. Pecah warga sambut meriah kehadiran Pak Anies Baswedan. Walaupun media TV tak memberitakan, tetapi rakyat yang paham Jakarta akan memberitakan kebersihan Anies dalam mengelola Jakarta bukan sebagai bisnis tapi sebagai kemajuan kota yang dirasakan masyarakat asli NKRI, bukan masyarakat penjilat cukong, fobia yang berselimut dan berjubah NKRI. Apa yang saya bacakan ini pro dan kontra ya di Twitter. Alhamdulillah sukses Pak. Anies membara membakar semangat rakyat. Jangan iri ya bong, capres gue itu. Betul, sip. Besok di Ciamis, informasi yang sedang ditunggu-tunggu dari tadi. Wow, sangat luar biasa sekali. Berikan karya-karya terbaiknya untuk Jakarta, memberikan gambaran etalase Indonesia, ibu kota negara Indonesia. Ya, Jakarta hari ini masih Jakarta, mudah-mudahan seterusnya. Adalah sebuah rentetan aksi dari seorang Anies Baswedan yang berhasil menggambarkan Indonesia melalui kota Jakarta. Dan pasukan-pasukannya Anies Baswedan di berbagai kota itu rata-rata bisa kita katakan karena ini sebuah kepedulian terhadap masa depan Indonesia. Indonesia di masa depan harus dipimpin oleh orang yang cakap, orang yang mengerti permasalahan, orang yang mampu mencarikan solusi dari masalah, orang yang mampu bernarasi dengan tepat, orang yang mampu memberikan penjelasan yang mudah dimengerti. Kewibawaan yang terpancar bukan hanya dari bahasa tubuh atau narasinya, tapi selarasnya kata dengan perbuatan. Bukan membual puluhan janji, ratusan janji yang tidak dipenuhi. Janji-janji yang ada itu terlaksana dengan semoga menembus ars. Dan bahkan ya para cebong-cebong dan buzzer itu kepanasan melihat Anies sosok yang luar biasa begitu kan. Dimanapun Anies, di Medan, di Jogja, di Tasikmalaya, itu disambut begitu wow begitu kan. Sehingga sambutan penyambut dari orang-orang yang relawan Anies Baswedan sangat luar biasa sekali, dan inilah yang kemudian ditakuti para cebong-cebong dan oligarki yang punya kepentingan besar begitu kan. Ini kasihan kelihatan kalau Wan Abud ambisi banget jadi presiden. Ini cebong yang berkomentar ini. Ya tidak menjadi masalah.
bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyinggung sejumlah mafia yang beredar di berbagai lini masyarakat, di antaranya mafia pemilihan umum hingga menara seluler alias BTS. Mulanya ia menyinggung ihwal sulitnya petani mendapatkan pupuk. Kemudian ia menyebut bahwa pemilu dan pembangunan menara seluler atau BTS kerap disusupi mafia. Mafia-mafia ini berderet, ada mafia bagian tanah, ada parkir, mafia kesehatan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah, ya termasuk mafia BTS itu, kata dia dalam temu akbar kebangsaan. Dengan demikian, kata Anies, seluruh mafia di berbagai lini harus dibasmi. Ia menilai Indonesia tak akan bisa maju jika para mafia masih melenggang di dalam negeri, termasuk pada proyek pemerintahan. Anies juga menceritakan jika ia sudah berbincang dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyoal kasus korupsi pembangunan BTS yang melibatkan Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate. Anies sejalan dengan Paloh, penyelidikan kasus korupsi BTS harus tuntas dengan memeriksa berbagai pihak tanpa pandang bulu. Ketika kita melihat ada kasus-kasus termasuk kemarin mafia BTS, maka saya sepakat apa yang disampaikan Ketua Umum Nasdem Paloh, ujarnya. Tuntaskan penyelidikannya, semua yang terlibat harus diperiksa. Dorong transparansi, jangan ada pihak yang dibiarkan melenggang yang tidak dimintai pertanggungjawabannya, sambung Anies. Bekas Gubernur DKI Jakarta itu menilai, hukum harus tegak bukan hanya ke masyarakat bawah, namun juga ke seluruh elemen masyarakat. Tunjukkan hukum bukan hanya tegak ke bawah, tapi juga ke atas. Bukan saja ke lawan, tapi juga ke kawan. Hukum tegak untuk semuanya, tuturnya. Ia juga mewanti-wanti agar hukum berjalan dengan transparan dan tidak ada intervensi politik dalam penanganan kasus hukum. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dari Informatika, Johnny G, yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo. Saat ditangkap, Johnny masih berstatus sebagai kader dan sekjen DPP Partai Nasdem. Plat resmi ditahan Kejaksaan Agung selama 20 hari pertama di Rutan Salemba. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyebut nilai kerugian keuangan negara akibat kasus bakti Kominfo mencapai 8 triliun. Sementara untuk uang korupsi yang dinikmati oleh Plat ini masih dalam pendalaman oleh Kejagung. Dalam kasus itu, Kejagung telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Salah satunya merupakan Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif atau AAAL. Sementara sisanya yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, tenaga ahli Human Development